Selamat sore Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Berikut ini adalah presentasi AFL 1 untuk mata kuliah Innovation on Real Business. Studi kasus yang saya ambil adalah inovasi proses admission di Universitas Ciputra. Sebelum saya lebih lanjut, apa sih sebetulnya admission itu di dalam universitas? Jadi tim admission adalah tim yang mengelola seluruh proses penerimaan mahasiswa baru, mulai dari proses pendaftaran, kemudian pengadaan tes seleksi penerimaan mahasiswa baru, hasil pengumuman, kemudian proses registrasi ulang, dan memberikan informasi serta pendampingan kepada calon mahasiswa terkait prosedur pendaftaran itu seperti apa, beasiswa yang berlaku, kemudian persyaratan akademik apa saja yang diperlukan untuk pendaftaran. Kalau digambarkan, proses kerja kami sebagai tim admission terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah planning, di mana kami menyiapkan sistem pendaftaran yang akan digunakan, kemudian menetapkan jadwal pendaftaran dan jadwal tes seleksi, kemudian jenis-jenis beasiswa dan persyaratannya, menyusun anggaran untuk pelaksanaan PMB selama 1 tahun, menyusun SDM yang terlibat, dan sistem informasinya. Yang kedua adalah sosialisasi, di mana kami merancang informasi mengenai proses penerimaan mahasiswa baru, pendaftaran dan syarat-syaratnya, kemudian mempublikasikannya melalui website. Yang ketiga, pengadaan tes seleksi dan pengumuman. Pelaksanaan tes sesuai jadwal yang telah ditetapkan, kemudian memberikan pengumuman hasil seleksi, dan mengirimkan email penerimaan serta rincian biayanya. Yang keempat adalah pembayaran, di mana calon mahasiswa melakukan pembayaran ke rekening virtual account. Peran kami, tim admission di sini adalah melakukan input mengenai biaya kuliahnya, sehingga calon mahasiswa bisa langsung mengetahui biayanya saat menerima surat penerimaan. Dan yang kelima adalah registrasi ulang. Calon mahasiswa melakukan registrasi ulang dengan melakukan upload dokumen registrasi ulang sesuai dengan persyaratan pada sistem PMB. Kemudian saya melakukan analisis STP dari segi segmentasi terbagi menjadi 4. Yang pertama demografis, yaitu siapa saja segmen kami, siswa-siswi lulusan SMA atau sederajat, kemudian ada juga mahasiswa yang ingin melakukan transfer studi dan orang tua yang merupakan pengambil keputusan keuangan. Yang kedua geografis, yaitu calon mahasiswa yang berasal dari Surabaya dan berbagai kota besar di Indonesia, serta calon mahasiswa internasional. Yang ketiga, segmentasi psikografis, yaitu mereka yang mengutamakan pendidikan berorientasi kewirausahaan, mereka yang kreatif dan memiliki global mindset. Yang keempat, segmentasi perilaku, yaitu calon mahasiswa yang aktif untuk mencari informasi baik melalui internet, pameran pendidikan, kemudian memanfaatkan beasiswa yang kami tawarkan, serta membandingkan universitas berdasarkan layanan, fasilitas, dan citra kampus. Analisis STP yang kedua yaitu target, siapa saja yang menjadi target Universitas Ciputra. Yang pertama adalah calon mahasiswa yang memiliki prestasi baik dari sisi akademik maupun non-akademik, baik di bidang olahraga, seni, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah keluarga kelas menengah atas yang menghargai kualitas pendidikan dan fasilitas modern. Yang ketiga adalah individu yang memiliki motivasi kuat untuk berwirausaha. Analisis STP dari segi posisi, Universitas Ciputra diposisikan sebagai entrepreneurial university terbaik di Indonesia, yang bukan hanya memberikan ilmu akademik, tetapi juga menanamkan mindset bisnis, mengajarkan mengenai inovasi dan kreativitas juga. Admission berfungsi sebagai wajah pertama universitas, yang mencerminkan pelayanan yang profesional, yang cepat, modern, dan juga ramah teknologi. Selain itu, saya juga melakukan analisis marketing mix ada 7. Yang pertama, produk. Produk kami, Universitas Ciputra, yaitu kurikulum berbasis entrepreneurship. Yang kedua adalah layanan admission yang meliputi konsultasi program studi, informasi beasiswa, pengadaan kampus visit, sistem pendaftaran online yang terintegrasi. Kemudian yang ketiga value proposition, yaitu pengalaman pendaftaran yang transparan, mudah, dan inovatif.
Analisis marketing mix kedua, price. Premium price mencerminkan kualitas yang dimiliki oleh Universitas Ciputra. Kemudian, kami memang memiliki premium price, tapi kami juga ada fleksibilitas melalui cicilan biaya kuliah, kemudian berbagai pilihan beasiswa, baik beasiswa prestasi, beasiswa anak karyawan, beasiswa unggulan, dan lain-lain. Analisis marketing mix ketiga yaitu place. Pendaftaran kami bisa dilakukan secara online maupun offline. Online melalui website Universitas Ciputra, melalui Tokopedia juga, sehingga memungkinkan pendaftaran dilakukan dari mana saja untuk mempermudah calon mahasiswa. Ada juga pendaftaran secara offline melalui pameran pendidikan dan juga beberapa sekolah kerjasama. Analisis marketing mix yang keempat, promotion, yaitu melalui digital marketing, ada media sosial, email marketing otomatis, iklan berbayar, dan website interaktif. Kemudian event offline melalui kampus visit, pameran pendidikan, dan kami punya kegiatan namanya Talk and Consultation, yaitu di mana kami mengadakan semacam eh, pendekatan kepada calon mahasiswa dengan ngobrol-ngobrol santai begitu sistemnya di kafe untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan ada juga testimoni mahasiswa dan alumni yang kami kirimkan melalui email otomatis kepada calon mahasiswa dan orang tua. Analisis marketing mix yang kelima, people. Tim admission dilatih untuk memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan informatif. Kemudian pemanfaatan tool digital, kalau kami nama sistemnya CEDX, yaitu untuk melayani lebih cepat dan minim kesalahan. SDM juga berfungsi sebagai konsultan pendidikan, bukan hanya sebagai petugas yang membantu pendaftaran. Analisis marketing mix keenam yaitu proses. Proses pendaftaran kami dirancang user-friendly, inovatif, automated reminder melalui email, WA, notifikasi aplikasi. Kemudian yang ketiga, admission menjadi pintu masuk pengalaman awal calon mahasiswa terhadap kualitas manajemen universitas. Analisis marketing mix yang ketujuh, physical evidence, yaitu kami memiliki gedung yang modern, ruang belajar yang inovatif, laboratorium yang lengkap. Kami juga memiliki inkubator bisnis. Kemudian platform digital admission dengan tampilan yang profesional dan ramah pengguna. Yang ketiga, materi promosi kami baik brosur, video kampus, website yang konsisten dengan positioning sebagai universitas entrepreneur kelas dunia. Latar belakang dari studi kasus inovasi admission yang saya angkat yaitu divisi admission universitas mempunyai peranan yang penting untuk memastikan proses penerimaan mahasiswa baru dapat berjalan secara efektif. Proses ini meliputi mulai dari perencanaan, sosialisasi, kemudian proses pendaftarannya sendiri, kemudian pelaksanaan tes online, pengumuman hasil, hingga registrasi ulang. Namun, seringkali kendala itu muncul, seperti misalnya pada saat pendaftaran awal dibuka, karena traffic yang sangat tinggi, sistem online itu seringkali error atau lemot sehingga menyebabkan pendaftar itu tidak sabar, kemudian pendaftarannya ditinggal sehingga datanya tidak lengkap masuk ke kami. Kemudian ada juga calon mahasiswa yang seringkali lupa dengan jadwal tes yang sudah mereka pilih sendiri saat mendaftar. Nah, hambatan-hambatan ini tentunya menjadi potensi yang dapat memperburuk citra universitas, juga bisa jadi mengurangi minat pendaftar. Dari latar belakang masalah ini, saya mengidentifikasi masalah yang muncul ada beberapa, yaitu pertama, sistem pendaftaran online yang seringkali lambat karena akses bersamaan, traffic yang banyak sekali gitu ya, sistemnya tidak bisa mengatasi sehingga error. Kemudian yang kedua, banyak calon mahasiswa tidak bisa menyelesaikan pendaftarannya karena sistemnya error tadi. Dan ada juga calon mahasiswa yang seringkali lupa sama jadwal tesnya. Kemudian masalah komunikasi antar departemen, biasanya tim admission, tim akademik, dan ICT yang kurang pas atau kurang sinkron begitu, sehingga informasi ke calon mahasiswa ini seringkali kurang konsisten. Kemudian yang terakhir, calon mahasiswa yang melakukan registrasi ulang ini seringkali gagal upload karena ukuran atau format file yang kurang sesuai. Kemudian saya melakukan analisis akar masalah menggunakan fishbone diagram. Ada 4 hal.
Yang pertama men, yaitu calon mahasiswa yang tidak membaca instruksi pendaftaran dengan jelas. Kemudian yang kedua tidak membaca email karena ternyata emailnya masuk spam. Yang kedua metode. Alur pendaftaran mungkin kurang sederhana bagi calon mahasiswa. Yang kedua, informasi sosialisasi proses pendaftaran yang kurang jelas bagi calon mahasiswa. Yang ketiga, mesin, kapasitas server terbatas. Kemudian, reminder ataupun notifikasi mengenai pendaftaran dan lain-lain kurang banyak. Yang keempat, environment, yaitu jadwal tes yang kurang disosialisasikan. Kemudian, WA reminder mengenai tes hanya kepada calon mahasiswa. Nah, hal-hal ini kemudian dapat menghambat proses pendaftaran calon mahasiswa. Dari permasalahan tersebut, kami melakukan inovasi proses, yaitu yang pertama, automated reminder system, yaitu pengingat otomatis baik melalui email maupun WhatsApp untuk pendaftaran yang belum lengkap, untuk mengingatkan jadwal tes yang telah dipilih, juga untuk mengingatkan jadwal pembayaran yang sudah jatuh tempo, dan waktunya melakukan registrasi ulang. Yang kedua, server optimization dan load balancing. Dengan meningkatkan kapasitas server dan menerapkan load balancing agar sistem itu tidak lambat saat puncak pendaftaran dan juga seringkali melakukan maintenance system untuk mencegah error di tengah-tengah. Yang ketiga, dokumen upload helper. Jadi kami membuat fitur contoh file yang harus diupload dan petunjuk upload file agar sesuai standar pada saat registrasi ulang. Yang keempat, dashboard monitoring, yaitu laporan real time mengenai jumlah pendaftar, asal sekolahnya dari mana saja, program studi apa saja yang menjadi favorit, dan program studi apa yang masih kurang, dan tingkat konversinya untuk mendukung keputusan manajerial dalam menentukan strategi marketing berikutnya. Berikut ini adalah bukti-buktinya. Yang pertama adalah reminder kalau pendaftarannya belum lengkap. Kami menginformasikan bahwa pendaftarannya belum lengkap, kemudian bagaimana cara melengkapinya. Link apa yang harus dipilih sudah kami siapkan. Calon mahasiswa tinggal klik saja. Yang kedua adalah contoh ketika pendaftaran itu sudah berhasil. Kami informasikan mengenai nomor pendaftaran dan passwordnya berapa yang harus digunakan untuk digunakan seterusnya untuk memantau proses pendaftaran, tes, hasil, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah ini WA reminder otomatis. Jadi sebelumnya WA reminder tes ini hanya satu kali, sekarang kami tambah menjadi dua kali, yaitu H-3 dan hari H saat tes. Dan WA reminder yang sebelumnya hanya ke calon mahasiswa, kami tambahkan juga ke orang tua calon mahasiswa supaya dapat mereminder putra-putrinya untuk mengikuti tes. Yang keempat adalah panduan upload dokumen saat registrasi ulang. Kami sudah siapkan contohnya, ini misalnya akte kelahiran. Apabila pilih view, sudah ada contoh bagaimana foto akte kelahiran yang benar. Kemudian untuk rapot ini juga kami sediakan cara untuk merge PDF-nya seperti apa. Dari studi kasus ini refleksinya, inovasi menunjukkan bahwa penerapan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus pengalaman positif calon mahasiswa saat mendaftar. Admission tidak hanya berfungsi sebagai gerbang masuk, tetapi sebagai representasi kualitas pelayanan universitas. Dengan memiliki pola pikir yang strategis, kreatif, dan adaptif, tim admission Universitas Ciputra mampu menghadapi tantangan persaingan antar perguruan tinggi sekaligus menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.